Manga One Piece chapter 1116 yang konon katanya akan berjudul Konflik dibuka dengan memperlihatkan reaksi dari banyak orang yang membahas tentang perang di zaman Void Century yang dimention oleh Vegapunk. Mayoritas masyarakat kelas bawah berpikir bagaimana bisa perang dari zaman 800 tahunan yang lalu itu masih berlangsung jika pihak-pihak yang bertikai pada masa itu saat ini sudah mati semua karena dimakan usia. Lagi pula, di mana perang itu berlangsung dan kenapa perang itu disebut masih berlangsung hingga saat ini jika tidak ada masyarakat yang mengetahuinya. Setelah mendengar aspirasi rakyat yang sedang kebingungan, kita bisa melihat Imusama di tempat persemayamannya berjalan menuju ke sebuah tempat di mana di sana terdapat sebuah foto wanita yang penampilannya terlihat sangat mirip dengan Nefeltari Vivi. Dan Imusama masih terlihat membisu seperti biasanya. Adegan kemudian berpindah ke kerajaan Alabasta di mana kita bisa melihat Igaram dan Karue yang sedang menangisi poster pencariannya Putri Vivi. Sementara Chaka dan Pel terlihat berdiri mematung di dekat makamnya Raja Cobra. Vegapunk kemudian menyebutkan bahwa dia sudah tahu kalau sebagian dari Mother Flame telah dicuri untuk digunakan sebagai bahan bakar salah satu senjata kuno. Ketika Vegapunk menyebut senjata kuno ini, kita bisa melihat ekspresi Momonosuke dan Crocodile yang menjadi sorotan utamanya. Vegapunk kemudian mengatakan kalau gara-gara Mother Flame ciptaannya itu, sebuah senjata kuno berhasil diaktifkan lagi dan telah digunakan untuk memusnahkan Lulusia Kingdom. Vegapunk merasa sangat menyesal dengan semua yang telah terjadi, tetapi dia mengaku dia sama sekali tidak tahu siapa yang mengaktifkan senjata kuno tersebut. Namun karena senjata kuno itu sudah dibangkitkan lagi, Vegapunk jadi 100% yakin kalau bencana air pasang seperti yang telah menenggelamkan sebagian besar daratan di masa Void Century kelak akan terjadi lagi. Sembari mendengar pernyataannya Vegapunk itu, kita bisa melihat Moda dan Vice Admiral Komil yang terlihat shock mendengar fakta bahwa Lulusia Kingdom hancur gara-gara senjata kuno. Sementara itu di Prodence Kingdom, Raja Elisabelo II terlihat langsung menyuruh salah satu agennya untuk mengecek kembali kondisi Lulusia Kingdom untuk memastikan omongannya Vegapunk itu, karena faktanya berita tentang menghilangnya Lulusia Kingdom sama sekali tidak muncul dalam berita manapun. Adegan kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut untuk melihat reaksi para penggede dan mantan penggede di sana. Kita bisa melihat Sengoku yang sedang bersama dengan Suru, yang mana dia terlihat memasukkan banyak sekali okaki ke mulutnya karena saking stresnya. Sementara Akainu yang terlihat jengkel karena Vegapunk benar-benar mengungkapkan semua aib itu kepada masyarakat luas, langsung membakar cerutu yang sedang dia pegang. Setelahnya adegan kemudian kembali ke Eket Island. Stacy meminta kepada Edison untuk mengizinkannya melepaskan kaku karena dia melihat para agen Cyberpol yang sebelumnya dikurung di lantai basement laboratorium atas terjun bebas semuanya ke tengah pulau yang sudah dikepung api. Mungkin maksud Stacy, dia ingin melepaskan kaku agar kaku bisa menyelamatkan rekan-rekannya yang naas itu. Mendengar permintaan Stacy itu, Edison langsung meminta maaf kepadanya karena demi membuktikan kesetiaannya kepada Vegapunk, mereka telah memintanya untuk mengkhianati Cyberpol yang dia tahu sendiri kalau Stacy sudah menganggap mereka semua sebagai saudara. Namun Edison sepertinya merasa lega karena dengan adanya konflik batin semacam itu semakin menunjukkan kalau Stacy benar-benar seorang manusia tulen. Di tempat lain, York terlihat shock mengetahui kalau Stella ternyata sudah tahu kalau sebagian Mother Flame telah dicuri, padahal dia sama sekali tidak melakukan sinkronisasi dengan Punk Record terkait aktivitas-aktivitas rahasianya. York kemudian berpikir, jika Vegapunk sudah tahu kalau pemerintah dunia akan datang untuk mengincar kepalanya, dia tentu tidak akan asal menyembunyikan Dendenmushi broadcast-nya di sembarang tempat. York lalu menghubungi para Gorosei dan memberitahu mereka kalau kemungkinan besar Dendenmushi broadcast-nya Vegapunk tersebut disembunyikan di dalam tubuh robot kuno raksasa. Di saat show masih berlanjut, Vegapunk melanjutkan kembali kuliahnya dengan mengatakan kalau Joy Boy sejak awal memang sudah berencana untuk mewariskan 3 senjata kuno kepada generasi setelahnya. Vegapunk mengaku sama sekali tidak memahami maksud dan tujuan Joy Boy melakukan hal itu. Makanya di kesempatan sebelumnya dia mengatakan tidak punya kapasitas untuk menentukan mana pihak yang baik dan mana pihak yang jahat. Namun Vegapunk yakin suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Sayangnya terungkapnya kebenaran tersebut akan berbarengan dengan ancaman banjir bandang yang akan menenggelamkan seluruh dunia. Di saat Vegapunk mengatakan tentang Joy Boy yang mewariskan senjata kuno, kita bisa melihat reaksi dari Shirahoshi dan para manusia ikan di Fishman Island. Setelahnya, kuliah Vegapunk lanjut lagi. Vegapunk berkata, masih banyak sekali misteri terkait zaman Void Century ini, tetapi ada sekelompok orang yang sebenarnya sudah tahu semuanya tentang misteri tersebut, yaitu Raja Bajak Laut Roger dan krunya. Nah, di saat Vegapunk menyenggol Roger ini, kita bisa melihat Crocus di Twin Cape, lalu berpindah ke Kepulauan Shabaudi untuk melihat kerumunan orang yang sedang nobar di sana.
Dalam siaran yang sedang ditonton oleh ribuan orang itu, Vegapunk mengatakan kalau Roger dan krunya telah mengetahui sejarah yang sebenarnya. Tetapi entah kenapa mereka justru malah menghilang tanpa memberitahu apapun kepada dunia. Vegapunk benar-benar tidak mengerti kenapa tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Roger dan krunya setelah mengetahui seluruh kebenaran dunia yang telah disembunyikan oleh pemerintah dunia itu. Adegan kemudian berpindah ke dalam bar milik Shaki, di mana di sana dia terlihat sedang menghajar beberapa bajak laut nakal sambil mengobrol dengan Rayleigh. Shaki bertanya kepada Rayleigh kenapa kali ini dia minum begitu banyak, tidak seperti Rayleigh yang selama ini dia kenal. Rayleigh yang sedang duduk di sebuah bangku terlihat menyandarkan kepalanya di atas meja, seolah kali ini dia benar-benar sedang mabuk berat. Andai saja dia minum sambil ngemil basreng viral ini, mungkin dia tidak akan sampai semabuk itu. Karena basreng ini memiliki aroma daun jeruk yang khas dan level kepedasan yang luar biasa yang pastinya akan membuat syaraf-syaraf neuron yang ada di lidah dan otak untuk bekerja dengan sepenuh tenaga sampai susah sekali untuk ngeremnya. Sayangnya di dunia One Piece nggak ada Shopee ya. Kalau saja ada, Luffy pasti sudah langsung klik link produk di kolom deskripsi lalu memesannya 10 kilo untuk guru tercintanya itu. Sudahlah. Balik lagi ke situasi yang sebenarnya. Dalam kondisi mabuk beratnya itu, Rayleigh bilang kalau saat ini dia hanyalah seorang tua bangka. Menurutnya, Vegapunk sudah ngoceh terlalu banyak, padahal sebagai orang tua bangka seperti dirinya, tidak seharusnya mereka merusak kesenangan para generasi muda. Di halaman terakhir chapter, Rayleigh terlihat menaruh minumannya di atas meja lalu tersenyum senang penuh nostalgia sambil bilang, sekarang giliran mereka untuk bersenang-senang kan, Roger? Chapter pun kemudian ditutup dengan narasi yang berbunyi, dia yang sudah tahu kebenarannya hanya akan tertawa. Chapter pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1116 rilis, minggu depannya manga One Piece akan libur dulu. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.